Beneran mau gitu? Udah record. Oke, fine. 3, 2, 1. Minasan, Minasan, konnichiwa. konnichiwa. This video is sponsored by Jerome Pauline, gak canda. Oke, halo guys, balik lagi di channel kita. Jadi kali ini kita bakal bahas perbedaan kuliah di Hong Kong, di Singapura, dan di Indonesia. Jadi first of all kita perkenalan dulu aja kali ya. Jadi nama aku Christopher, kuliah di City University of Hong Kong, jurusan Bachelors of Science in Data Science year 2. Oke, maybe bebas, Hilarius dulu mungkin. Halo, aku Hilarius Jeremy, bisa dipanggil Jeremy. Aku sekarang kuliah di Nanyang Technological University. Aku Computer Science jurusannya, terus sekarang udah year 2. Oke, Kevin. Oke, gue sama kayak Jeremy, year 2, tapi jurusan gue Mechanical Engineering, jurusan Robotics, dan gue juga year 2 sekarang. Oke, thank you, thanks. Dan namaku Felix, aku juga year 2 dan aku juga jurusan Computer Science, tapi aku kuliah di Binus University di Indonesia. Oke, alright. Jadi jelas ya, Indo, HK versus Singapore. Oke, jadi kita akan bahas video ini dibagi 3, yaitu early game, mid game, sama end game ya. Jadi kita masuk ke early game dulu. Oke, buat early game-nya kita bahas tes masuknya dulu ya. Jadi kan semuanya tes masuk. Nah, kalau CTU nggak ada tes masuk ya, jadi pakai rapot doang. Doang. Sama ada interview kan? Sama ada interview. Ya. Interview sama rapot doang. Rapotnya minimalnya, nggak ada minimal sih, tapi tergantung briefnya. Kasih letternya, requirement-nya berapa. Itu kalau CTU. Kalau NTU mungkin antara Jeremy or Kevin. NTU kita ada tes masuk ya, namanya UEE, University Entrance Exam. Nah, itu tergantung jurusan yang dipilih. Itu UE-nya dibagi ke 3 mapel. Itu math, physics, sama kimia kalau nggak salah, atau nggak biologi, lupa lagi. Inggris. Ya. Oh, dan ada Inggris juga. Tapi Inggris itu bisa di-exam kalau ada nilai IELTS, kalau nggak TOEFL. Ujiannya harus diambil sih, nggak bisa di-exam. Gua di-exam tapi Bisa. bisa. Tapi sekarang makin kesini itu kayaknya udah nggak ada UEE lagi, jadi lebih ke interview. Admissionnya biasanya interview, nilai raport, sama kayak IELTS atau standardized test gitu. Betul. Oke, berarti yang masuk sekarang very lucky ya, nggak ada UI lagi. Sebenarnya nggak laki-laki banget sih, makin susah kan. Jadi interview itu kan butuh bahan cerita ya. Nah, bahan ceritanya itu semua orang belum tentu punya. Jadi kayak makin butuh lagi prestasi kayak olimpiade dan mungkin kayak non akademik kayak organisasi, volunteering and stuff like that. Yes. Oke, so that's for NTU. What about Binus? Binus gampang sih, kayak SBMPTN aja. Jadi Binus itu kan ya, kan swasta ya, mau cuan gitu. What? Bro, what are you talking about, man? Jadi mau dari kelas 11 pun Binus bisa ke sekolah you kadang, terus ada bisa ajak you ke Binus yang mana lah, Alsut, Kemanggisan gitu-gitu buat perkenalan dulu. Terus nanti kelas 12 ditarik, kelas 12 semester 1 udah bisa ikut ujian. Ujiannya namanya TPKS, kayak tes potensi keberhasilan studi gitu lah. Intinya dia kayak SBMPTN, kayak US lah, kayak US tapi tambah logika. Oke, that's for tes masuk. Habis itu kita langsung masuk ke orientasi. Jadi kan kalau orientasi di Indo kayak ospek ya, cuma Binus bukan ngomongnya ospek kali ya. Nah, orientasi kalau apa ya? Kalau lihat univ lain kayaknya lebih keren ya. Kalau CTU itu nggak ada orientasi khusus banget buat mahasiswanya dari univnya gitu. Paling cuma ya deannya paling ngomong-ngomong doang, pidato. Kalau nggak ya gitu doang sih, performance gitu. Cuma ada dari organisasi Indonesianya, yaitu di CTU itu permisi, persatuan atau perhimpunan siswa Indonesia di CTU gitu. Jadi mereka ada acara namanya Adventure Day. Jadi diajak keliling Hong Kong lah. Jadi diajak keliling-keliling, main-main gitu. Tapi yang nggak ada tuntutan tugas atau apa-apa. Kalau NTU, how? Iya, jadi basically kalau di NTU itu ada 3.
Yang pertama itu kayak dari Indonesianya sendiri. Ini sebenarnya juga kayak sedikit informal gitu, namanya GTD, Get Together Day, diorganize sama Pintu Belajar Indonesia NTU gitu. Terus habis itu ada dua sisanya lagi, itu School Orientation sama Hall Orientation. Jadi kalau School Orientation tentu tergantung sekolahnya di mana. Misalnya aku SCSI, School of Computer Science and Engineering, ada orientasinya sendiri. Itu kayak apa namanya, semua freshman dikumpulin semua gitu buat orientasi. Terus ada juga, itu kan School Orientation ya, ada juga Hall Orientation. Tergantung, jadi kan kayak sistemnya itu asrama ya. Kalau ujung-ujungnya kita pilih buat tinggal di asrama, most international students tinggal di asrama, itu bisa punya orientasinya sendiri tergantung asrama mereka. Nah, itu juga kayak diajarin tentang budaya tempat di hall mereka, terus juga tata tertib dan kayak ya udah basically ice breaking juga sih buat sesama hall resident juga. Kalau aku itu school orientation-nya diadain oleh School of Mechanical and Aerospace Engineering. Itu biasa sih kita around NTU aja sih sebenarnya, keliling-keliling NTU. Dan kadang juga ada have fun lah, ice breaking kayak main games atau bahkan ada kayak nonton film gitu di lecture theater dan dibolehin. Oke. Dan kalau GTD sebenarnya GTD seru juga. Day 1 kita itu di NTU, keliling NTU. Day 2-nya kita ke beach ya. Iya. Di Sentosa, main-main di beach. Terus day 3-nya itu keliling Singapura. Iya. Gitu. So, outdoor activities Yep. kalau GTD. Oke. Seru Tadi sih. CPU juga, ya lu bilang yang school juga ada. Cuma ya kayak dijelasin kurikulumnya doang sih, nggak ada main-main doang. Jadi kayak info session sih, bukan orientasi gitu ya. Oke, anyways. Binus paling keren ya, ada konsernya. Oke, kalau Binus ya, Binus awalnya sih kalau kan kelas 12 libur, udah nggak langsung sih, tapi habis itu ada disuruh kayak tahu Moodle nggak? Atau kayak course management system gitu lah. Kayak tempat buat lihat course, ya itu Binus kasih PR. Jadi intinya kayak, Oke, intinya kita siapa, nanti lu bakal ngapain. Ini ada yang namanya SAT, Comserve gitu-gitu. Ada syarat kredit skornya minimal berapa, GPA-nya minimal berapa gitu-gitu lah. Terus fasilitasnya apa aja, what to expect gitu-gitu. Terus kan ada kayak apa? Mereka ada mental health encouragement gitu-gitu dari presentasinya. Terus habis itu baru masuk. Aku sih karena aku daftarnya cepet, aku juga ada masuk ke yang namanya OTP, Orientation and Transition Program. Jadi intinya kayak ini kayak apa? Orientasi. Jadi walaupun di Indo kan dulu dikira orientasi bakal dimain-mainin gitu kan, diusilin senior. Di Binus enggak? Udah enggak. Jadi aman lah. Tapi gimana ya? Ya gitu sih. Semuanya pada duduk-duduk presentasi. Seru ya. Ya Ya, seru. NTU kalau orientasi, tiap ada orientasi gitu ada dikasih baju juga. Sombong amat. Nih, Flex, ini weh. orientasi school. Flex. Ini orientasi school. Ini Flex. Oji gue dulu namanya Draco. Terus ini dapat baju lagi. Ini dari Hall Orientation. Tuh, Hall 7. Namanya 7 Oh. Sebenarnya ada lagi. Ada lagi baju Saya juga ada banyak dapat. merch. Nih, ada Udah. Tunjukin. Tunjukin. Happy Teens dan Itu beda deh. check out merch. Oke, udah ya merch dan ya merch kan. Oke, terakhir mungkin yang paling penting. Oke, merch udah. Ini yang paling penting, woy. Paling penting di antara Oke, paling semuanya. penting apa? Add drop course. Oh, Cara benar. add drop, cara ngatur subjeknya gimana, cara ngatur course-nya. Kalau di CTU max credit 18, satu course kreditnya 2 sampai 4 sih, cuma kata-kata 3. Kalau mau ambis bisa di extend, workload-nya tambahin, jadi bisa sampai 21 I think, don't know. Cuma bisa dibayakin, terus ya bebas course manapun mau ditarik, bisa year 2 buat year 1 bisa, tapi ya asal prerequisite-nya dapat ya, jadi bisa gitu. Kalau NTU kita ada max load sih buat
setiap semester. Dan itu tergantung school. Kalau school aku mechanical engineering itu 22 kredit. Kalau Ya, yang ini kalau berapa? aku mungkin sekitar 23, 24 ada sih. 23, 24. Tapi itu bisa naik lagi, Ya, tambahin. tinggal minta Overload. aja. Yes. Kalau GPA semester kamu cukup di NTU, itu ada yang namanya nanti ditawarin program ABP, Accelerated Bachelor Program. Dan itu bisa overload semaumu lah. Ambil course. Iya, cuman Berapapun. kalau airdrop itu ya apa, kita punya sistem tuh Namanya si- STARS. Ya, namanya STARS. Itu perang sih. Oh ya, Siapa wow. cepat dia dapat. Ya, Yes. jadi koneksi internetnya harus cepet banget kalau pengen dapat mata kuliah yang diinginkan gitu. Mata kuliah kita nggak guaranteed. Jadi Iya. Iya. first come first serve lah. Korea juga, Korea. Yes, core-nya nggak guaranteed. Oh iya. Iya, Iya, benar. benar. Soalnya Korea guaranteed, cuma yang lain-lainnya Elective nggak ya? guaranteed. Elective nggak Elective, guaranteed. iya. Mesti war. Kita malah lebih gampang dapetin elective daripada dapet core. Bro, nggak lulus nanti. Elective doang. Oke, that's for NTU. Kalau BINUS ya, BINUS buat setauku buat computer science ya, buat 3 semester awalnya course-nya ditentuin sama kuliah, sama BINUS-nya. Nanti baru di semester 4 ada penjurusan, iya ada penjurusan gitu, nanti rembes ke semester 5, dia kayak ada beda course sedikit. Tapi selain itu nggak ada kayak nambah course gitu sih. Mungkin nanti ada info. Aku belum terlalu tahu. Nanti bisa ada tambah course atau biasanya di semester 4, semester 5 gitu sih. Berarti no war ya kali. Nggak perang ya, airdrop ya. Kayaknya nanti ada war. Kayaknya nanti Ya, ada. nanti ada war. Nanti ya. Sekarang nggak, masih damai sekarang. Tapi kalau mau ambis biasanya ini kan aku ambilnya yang regular, computer science regular, yang lulusnya 4 tahun gitu. Kalau mau ambis, bisa ambil yang double degree. Itu kalau di BINUS. Jadi kayak, kalau nggak salah ada computer science and mathematics, atau computer science and apa Business. satu lagi. Iya, Business. kayaknya bisnis ya. Kayak minor Ya. atau enggak? Bukan minor ya? Dia kayak double degree, jadi Oh, Double degree. Major. langsung dapat 2. Major itu major ya. Kalau CT bisa minor. Ya kalau CT bisa minor sih. Jadi biar nambah kredit juga kalau mau. Oke, udah ya. And early game done ya. Kita langsung masuk ke mid game. Mid game kayak gimana nih? Oke, sekarang kita masuk ke mid game. Mid game itu kuliahnya kayak gimana? Susah? Ada something yang menarik mungkin? Atau profesornya gimana? Coba dijelasin ya. Jadi kalau CTU kan aku data science first semesternya itu ada course namanya CS2315, jadi computer science. Itu course freaking susah banget ya, jadi fail rate-nya lumayan tinggi, jadi banyak yang dapat F, course itu banyak yang fail. Dan masalahnya lagi adalah dia itu course prerequisite, jadi kalau misalnya kita fail course itu, course selanjutnya nggak bisa dapet gitu, nggak boleh masuk gitu. Jadi penting banget tuh course, dan apalagi kan kalau yang beasiswa minimum GPA-nya 3,4, jadi kalau udah fail di awal susah buat ngejar ya gitu ya. Jadi itu, tapi sisanya harusnya oke. Paling CTU itu susahnya karena weight-nya ya. Jadi your homework is worth 4%, your quiz is worth paling 5%. Terus your homework apa ya, kayak ada worksheet gitu, worth-nya paling kayak 5%, tapi your final test is worth 70%. Jadi jelek ya CTU itu. Sama kayak NTU berarti kurang lebih. Kalau NTU gimana coba? Iya. Kita ada namanya itu CA, Continuous Assessment. Dan itu kayak ulangan lah. Dan itu setiap semester ada sekitar 1 sampai 4 lah, tergantung mata kuliah yang diambil. Ada final exam juga sih di akhir ya. Kamu modules punya final exam, ada yang CA doang, continuous assessment doang. Jadi kayak ulangan harian doang tuh, nggak ada ujiannya. Ada juga yang lab test kayak apa live coding misalnya. Kalau buat computer science biasanya coding mesti di lab gitu. Di sini juga ya kinda spoiler dikit sih ya. Buatnya banyak yang bell curve-nya tuh jauh sih. Iya. Iya. Jadi kita orang Indo sangat
sangat punya advantage lah terhadap orang Singapura Okay. sini. What are you trying to say? Karena bell curve-nya di sini ya rendah-rendah gitulah, tiap kali ada tes kayak you score 70 di Indo itu udah jelek banget kan. KKM lah 70. Di sini itu rata-ratanya sekitar 30 sampai 40. Oke, langsung Satu mata kuliah itu. Dan misalkan itu dapat 70 nih. Tapi rata-ratanya 40. Itu masih bisa dapat A di mod itu. Iya, tapi to be honest itu mod engineering ya, mod engineering Mod itu engineering makanya emang relatif gitu. susah buat semua orang. Emang susah. Iya, tapi buat yang kayak ada modul yang kayak gampang gitu, misalnya kayak Japanese Language Level 1 itu tuh kayak hampir semua mediannya 80. Oh, The whole batch mediannya 80. Itu orang-orang yang ngambil itu kayaknya sebenarnya udah pada bisa Japanese semua, terus kayak pengen smurfing gitu loh biar bisa naikin smurfing. GPA. Oke, Iya, jahat. jadi iya, jadi pura-pura nggak tahu lah gitu, pura-pura belum belajar gitu. Jadi sebenarnya itu menyusahkan yang pemula sih, tapi kalau misalnya bahasanya jago ya ada modul yang bisa kita exploit biar bisa naikin GPA-nya. Oke, flex ya, Kevin flex moment. Oke, ya I think mirip ya, City juga ada bell curve, cuma nggak semua. Tapi yang bell curve kan nggak ketahuan yang mana yang bell curve. Kan profesor kan yang, kalau dia sih Benar, di site-nya profesor, kita nggak tahu bell curve atau nggak, cuma I think mostly bell curve sih. Bell curve, dan sama sih kalau language class bisa kayak gitu. Curve-nya hancur, waktu itu ada yang ngambil Mandarin, isinya Cindo semua, terus ada satu orang Kyrgyzstan, jadi dia kasihan sendiri gitu, langsung curve-nya rip banget. Jadi ya itulah bell curve yang ada di SMA biasanya. Oke, for Felix gimana? Kalau di BINUS nggak ada sih, santai-santai aja. Oke, Nggak ada santai. bell curve ya. Tadi kan dibilang bobotnya banyak di tes ya, di Iya. UAS, UAS sih, UAS ya. ya UAS. Kalau BINUS bobotnya gimana? BINUS kebanyakan beratnya itu di UAS, UTS, sama ada satu dia kayak project Project kayak akhir gitu project lah. ya. Ada beberapa mata kuliah yang ada itu jadinya agak berat. Oh, Selain itu ya yang ada pengaruh sih kayak quiz worksheet gitu-gitu ada pengaruhnya. Cuman ya nggak terlalu banyak. ada absen nggak, Kak? Absen ada. Ada ya. Jadi jatah absennya itu misalnya yuk ada course 4 SKS atau 4 kredit gitu. Jadi jatah, tapi misalnya itu ada labnya ternyata. Jadi 2 lecture, 2 lab, kebagi 2. Jadi you dapat jatah absen 2 kali, bisa nggak hadir 2 kali di lecture-nya, bisa nggak hadir 2 kali di labnya. Tapi 2-2, bukan 4 gitu loh. Oke, Jadi 2 for bisa. each. 2 for each ya berarti ya. CTU ya no attendance sih. No attendance kalau yang gede, kalau yang kecil kayak kelas English itu ada attendance ya. Tapi saya nggak ada. Profesor malah bilang, I don't care if you come to the lecture. As Ya long as- sama NTU juga. as long as Ini you juga. do your work, your homework is good, no problem. Ya, Banyak you anak NTU itu yang nggak datang lecture sama sekali. including Kalau di NTU lecture-nya mostly online, Ya, recorded. attendance nggak diambil, tapi ada beberapa kayak core yang kayak interdisciplinary. Jadi kayak semua jurusan mesti ambil. Untuk modul yang kayak gitu, itu bukan wajib datang lecture-nya karena lecture-nya online, tapi yang wajib datang itu tutorial session-nya. Yes. Karena isinya diskusi sama presentasi buat tutornya. Nah, itu buat nilai sih sebenarnya. Dan itu di absen. Biasanya kelasnya itu kecil-kecil dan dibikin per grup. berarti kesimpulannya BINUS big lecture, ada absen, saya nggak ada absen ya, cuma yang BINUS kecil-kecil aja ya. enggak, BINUS nggak big lecture dibagi. Kalau maksudnya kalau kelas utamanya gitu, Nggak ada kelas utama juga. kelas biasa. Iya, kelas biasa. Ya, tapi Satu intinya kelas. semua absen gitu lah ya. Iya, kalau BINUS semua. lah ya. Sama terakhir mungkin GPA range-nya berapa sih kalau kalian? Kalau CTU itu aneh ya, jadi dari 0 ke 4,3. 4,3 itu A+, dan turun 0,3 seterusnya. Kalau A berarti 4 gitu. Kok bisa ya? Kalau- 4,3 ya? I don't know. Udah bahas ini. Cuma ada jauhnya sih. Jadi A plus 4,3, A 4, A min 3,7. Cuma B plus itu langsung 3,3. Kemudian 0,4 Oh. justru. Hmm. Nah, gitu.
gitu. Jadi buat yang beasiswa di CPU minimum 3,4 dan minimal harus amin berarti. Kalau enggak harus ada amin, ya B plus boleh dikit lah, cuma mostly Antara harus B plus amin. sama amin lah ya. Ya tengah-tengah. Oh. Oke, yang lain. Kalau NTU sih dari 0 sampai 5 dan itu turun 0,5. Kecuali A plus sama A. A plus sama A itu nilainya sama 5, sama-sama 5. Amin itu 4,5, B plus 4 dan seterusnya. Lebih rip dong berarti, lebih dalam. Sebenarnya nggak juga sih. Untuk ASEAN Scholarship di sini minimal itu 3,5 GPA-nya. Decent. Jadi lumayan. sekitar B lah. Cukup mudah buat Mudah. nilai itu. Udah. Oke lah. B di sini tuh udah jelek banget. Oke. Ya. Weird flex, but oke. Nggak beneran. B itu average bell curve dan Oke. itu jelek di sini. Alright. Dan Felix, Binus. Kalau BINUS sama kayak semua kuliah di itu sih di Indo. Jadi 0 sampai 4 itu A, terus dia turunnya dari A sampai B turun 0,33. Jadi kayak A minusnya 3,67, B minusnya 3,33, B-nya 3. Oke. Nah, tapi kalau B minnya langsung 2,5, C-nya langsung 2 gitu. Bro, dalam bro. Jadi ya B-nya 3/4 ya, kayak dapat 75, kayak dapat KKM di sekolah gitu. Tapi nggak bell curve. Enggak, Berarti Wah, nilainya susah. nilai range. ya range. Ya lumayan sih. You're against yourself gitu. Ya. Ya intinya Hmm. bell curve itu happiness upon others suffering. Udah lah. Kalau Ya, range- you could say that lah. You could say range that. is you yourself gitu lah ya. Yes. Oke, alright, I guess that's for mid game. Lanjut ke end game ya, end game. Oke, finally we are at the end game. Lulusnya gimana? Oke, jadi kalau CTU itu harus bikin FYP final year project. Kalau data science itu namanya data science capstone. Jadi kayak skripsi cuma setahun. Jadi dari year 4 semester 1 udah bikin. Terserah mau bikin apa, mau bikin machine learning, bikin apa kayak computer vision, serah. Jadi bebas sih setahunnya. Setahu aku bebas ya. Dan kreditnya itu 6. Jadi gede. Di situ tapi selama kuliah juga bisa intern. Di Hong Kong ada namanya STEM internship. Dia itu langsung, jadi startup itu dibayarin oleh pemerintah Hong Kong, dikasih, jadi mereka yang gaji kita gitu, bukan startupnya yang gaji kita. Dan sebulan itu digaji 20 juta, naik sih 23 juta sebulan. Ya cuma Hong Kong's living cost is expensive, jadi ya sama aja lah. Jadi at the end paling untung setengah doang. Dan itu untuk intern, lulus, habis itu dikasih visa setahun buat cari kerja, begitu kalau Hong Kong. Oke, maybe NTU gimana? Iya, jadi semua mahasiswa harus ada FYP, sama juga mirip. Cuman FYP-nya tentu in addition sama kriteria ya, kayak apa. Misalnya kayak kalau aku sekitar 183 kredit udah ada, tambah FYP, nah itu jadi kriteria lulusnya gitu. Terus ada internship juga di year 3, itu bukan mereka yang cariin, kita cari sendiri, interview sendiri gitu. Terus interviewnya sekitar 1 semester. Sekarang ngaruh ke nilai GPA kita. Jadi Itu masuk kredit. itu masuk kredit ya 10 kredit. Dan itu dilakuin selama 1 semester. Dan selama 1 semester itu kita nggak bisa ambil mata kuliah lain. Kita fokus full time internship gitu. Ada itu juga sih apa namanya, ada yang namanya Eureka gitu. Jadi kayak kita bisa kayak bikin paper gitu, kolaborasi sama profesor, dia supervise kita gitu. Itu bisa year 2, year 3. Nah, jadi kayak setelah bikin paper itu, nantinya kita bisa putuskan buat final year project kita itu dilanjutin dari paper yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kita kayak bisa lebih lanjut lagi lah programnya gitu. Untuk abis lulus sendiri ya tentu setiap plannya setiap orang beda-beda. Tapi mostly mungkin bakal kerja di Singapura at the time mereka lulus gitu. Kalau aku sih, karena aku ambil beasiswa Indonesia Maju, itu bisa ada postpone year 2 tahun, tapi ujung-ujungnya kita mesti balik ke Indonesia lagi buat mengabdi selama 4 tahun. Other than that, ya semuanya bebas sih buat ngelakuin. Ya bisa kerja, bisa S2 lagi, bisa S3 bahkan, and seterusnya. Oke, beda kan? Kalau gue sih ambil
tuition grant ya. Tuition grant itu mewajibkan kita buat kerja di Singapura selama 3 tahun setelah lulus. Stonks dong. Ya, ya stonks lah. Money. Tapi kalau dalam 6 bulan kalian gak dapet kerja ya, itu disuruh pay in full Ya, tuition Oke lah, fee pasti dapat lah selama 4 tahun. Singapura. Pasti dapat lah Singapura easy. Yes. Oke, what about Binus? Kalau lulusnya planning habis itu lulus gimana? Tadi buat Binus, aku ada lupa sebutin satu syarat kelulusan lagi. Atau apa? Syarat kelulusannya. Lupa sebutin itu. Kalau di Binus kan ya kayak semua univ ada minimal SKS, terus ada apa? Minimal community service berapa jam? Binus 30 jam. What Tapi is that? ada juga itu nanti bisa lah. Walaupun agak lebih susah tapi bisa. Tapi ada satu lagi namanya bilingual. Jadi ini website baru, dia suruh kita kayak belajar bahasa gitu, kayak Duolingo gitu. Cuman ya agak gimana ya, agak kurang ya. Dia harus selesai sebelum semester 4 intinya. Ya, saya udah lihat Mandarinnya gitu lah. Lo ambil bahasa apa? Mandarin. Japanese. I kan awal-awal Japanese. ada tes itu kan kayak tes IELTS-nya Binus gitu. Iya. Buat gituin. Disuruh ambil 2. Jadi ada English sama ambilnya Chinese. Oke. Syarat kelulusan kedua ya jangan ketahuan nyontek gitu. Ya jangan nyontek gitu. Bro. Jangan nyontek. Langsung aja. Ya gitu lah ya. Oke. Evan juga bilang, coba dulu deh. Terus untuk habis lulusnya ya tadi. Ya, Habis lulus. Kalau kok aku kurang tahu buat yang jurusan lain, tapi buat jurusan computer science dia nanti ada, kalau sesuai websitenya Binus ini ya, ada 6 pilihan gitu. Jadi bisa internship, bisa research, bisa entrepreneurship kayak bikin bisnis, terus ada community development. Aku kurang tahu itu apa. Jadi skip dulu. Terus ada study abroad. 5 itu harusnya. Yang study abroad tuh kayak ya keluar negeri buat Exchange ya. 1 semester kayaknya atau 2 ya setahun. Ya, gitu Oh, sih. kita juga ada exchange, tapi 1 semester. Dan itu biasa year 2 semester 2 sampai year 3 semester 1. Nggak wajib. Nggak wajib sih, nggak Iya. wajib. I juga ada. Coba Kayaknya nanti sih 3B kayaknya mau daftar. Sama juga ada minimum credits 120. Jadi kalau cuma pure data science doang nggak lulus. Jadi harus ambil minor. Jadi Harus ya? lulus. Harus. Harus. Soalnya nggak cukup kreditnya, harus ambil. Lo ambil minor apa by the way, Chris? Marketing. Marketing. Kan udah data science, bro. Emang ambil CS ngapain? Kenapa nggak bisnis aja? Kenapa nggak bisnis? Nah, data science Kenapa? lah nggak suka. Like-nya yang ya kan marketing juga bisnis, College of Business. Marketing. Ya, oke lah. Marketing Oke lebih lah. ke communication MLM. skills ya. Bukan ya. Bro, pyramid scheme. Manipulasi orang. It's okay lah. Tapi belum ambil course sih. Belum ambil course nanti. Ya, kayaknya semester 2 year 2 semester 2. Oke, anything else to add? Ya, Oke, aku add satu dikit lah ya. oke, boleh. Buat internship Binus, setauku kalau misalnya nggak dapet internship, kayaknya dipaksa. Kalau misalnya kita pilih internship ya, kayaknya dipaksa harus ada gitu. Jadi mungkin mau nggak mau dapet, cuman ya apa ya risiko sendiri gitu lah ya. Suka atau enggaknya. Itu doang sih. Oke, alright. I see. That is the end game. Oke, so that is the end of our video. Jadi udah kelar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe to me. Okay, and that's it. See you later. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye. Good luck. Have fun.